Jadikan mata ini dekat dengan Allah. Jadikan telinga ini dekat dengan Allah. Jadikan mulut ini dekat dengan Allah. Jadikan tangan ini dekat dengan Allah. Jadikan hati ini dekat dengan Allah. Jadikan kaki ini dekat dengan Allah. Jadikan segala perkara di alam dan diri kita dekat dengan Allah. Maka akan bersama berjalannya dengan malaikat-malaikat Allah. Kalau orang sudah sampai ke situ, mukasyafah, iman takwanya sudah 100%, maka ucapannya, omongannya akan menjadi nyata di dunia karena sudah dekat dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim anta sahibul izazah wal barakah wal karamah wa syafaatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah bi qadratillah bi mahabbatillah bi fadlillah bi ilmillah la haula wala quwata illa billah. Puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, para pengikut-pengikutnya, wabil khusus kita yang berkumpul di sini, maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan kita, saudara kita semua. Di aku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Abdul Khaliq sekeluarga, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan perlindungan dunia dan akhirat. Yang saya hormati serta saya muliakan para jamaah, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para sepuh keluarga sepuh, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah kita lepaskan dari puja syukur kepada Allah bahwasannya malam ini masih kita diberikan sehat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuhazah dalam thalabul ilmi faridatun kaum muslimin wal muslimat. Sebelum kita menginjak kepada tawassul bermahabbah, ada sedikit nasihat dan jangan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang pertama, penting hidup di dunia ini menyenangkan diri. Apa itu menyenangkan diri? Menyenangkan diri itu salah satu jalan untuk menuju ketenangan. Walaupun keadaan kita sedang sulit, sedang sedih, tapi harus bisa menyenangkan diri atau menghibur diri. Bagaimana menghibur diri? Menghibur diri itu berbagai macam aneka ragam. Artinya selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita mendalami segala kesulitan di dalam pikiran, diperdalam, dipikirkan, diperdalam, akhirnya tidak akan selesai. Karena apa? Karena kita merasa mampu untuk menyelesaikannya. Segala sesuatu semuanya dari Allah. Susah, senang, sulit, apapun Allah yang kuasa. Sebagai manusia, sebagai hamba, tugas kita hanya derma, melakoni, menjalani, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak kita kesalahpahaman terhadap Allah. Selama ini kadang-kadang kita suudzon kepada Allah. Allah tidak sayang kepada kita.
Semua orang kelihatannya enak-enak, tapi kita mah ibadah siang malam, zikir siang malam, tapi susah aja. Kadang seperti itu. Makanya bukti kasih sayang Allah itu bukan hanya itu saja. Kita bisa lahir di dunia, bisa ibadah, bisa duduk, bisa makan, itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Makanya ketika contoh punya sepeda dari rumah, sepeda butut dibawa ngaji, orang-orang pada naik mobil bagus. Orang yang naik mobil bagus sampai tujuan tidak merasakan nikmatnya perjalanan. Tapi kita yang bawa sepeda dari rumah, ketika di jalan ngegoes, bannya bocor, bisa istirahat, ngadem di bawah pohon, menikmati angin. Nah, itu salah satu nikmat. Artinya apa? Segala sesuatu itu tergantung kapasitas kita. Jangan pernah memaksakan diri ini untuk terlihat segala sesuatu tentang urusan dunia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu suatu anugerah, suatu nikmat yang begitu luar biasa. Makanya kunci hidup bahagia itu menyenangkan diri. Dengan apa? Dengan menghibur diri. Kita dikedang susah, kejar kesulitan, musibah, nikmati saja, tertawa sepuasnya, karena di dunia ini tempat senda gurau. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-An'am, di dunia ini tempat senda gurau, tempat hanya main-main belaka. Yang terpenting tempat yang paling abadi nanti ketika pulang ke alam akhir. Makanya pentingnya selalu mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah. Makanya saya ulang-ulangi lagi, saya jelaskan lagi. Kita jangan sampai kalah dengan godaan nafsu. Kadang nafsu berpikirnya tentang akal. Nafsu itu tentang akal yang dikejar, tapi bukan tentang batin. Makanya Allah mengajarkan kepada kita al-abadil maribadullah. Pertama itu orang ibadah harus mengenal Allah. Begitupun dengan hidup. Hidup kalau tidak kenal dengan Allah, maka tidak ada ketauhidannya. Kita orang Islam diajarkan berbagai aneka ragam ilmu agama, tapi ketauhidannya kadang-kadang secuil aja nggak ada. Tapi kalah dengan orang-orang yang bukan agama Islam. Contoh orang-orang yang menganut Sunda Gurita, Kejawen, itu tauhidnya lebih dalam daripada kita. Kenapa saya bilang begini? Karena pengalaman saya ngobrol dengan mereka. Kita mentauhidkan Allah saja kadang-kadang tidak bisa. Karena apa? Karena tertutup oleh hijab-hijabnya. Banyaknya keberkahan, segala perkara di dalam diri ini tergantung kitanya. Kenapa kita hidupnya tidak berkah? Kenapa hidup kita usaha tidak lancar? Rizkinya tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kita kebanyakan ngedumel, kebanyakan komen, kebanyakan ngeluh, kebanyakan jengkel, kebanyakan berprasangka buruk. Nah, penyakit-penyakit itu yang menutupi diri ini dari rahmat pertolongan Allah. Makanya hidup itu simpel. Yang pertama, bebaskan pikiran dan hati. Lalu lagi susah, terima susahnya. Jalani saja sampai mentok, sampai di mana mentoknya. Allah tidak mungkin akan membiarkan umatnya dalam bahaya. Allah menguji kita sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi kapasitas kemampuannya. Kenapa kita jengkel? Jengkel itu penyakit lagi yang menghalangi keridhaan, kerahmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya tertutup oleh hijab itu. Maka pentingnya ditanamkan di dalam diri, bersenang-senang, senda gurau, terus jalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Kita selama ini harus benar-benar berpikir jernih. Berpikir dengan hati yang murni. Makanya para ulama, para tokoh-tokoh Islam, para wali-wali Allah
mengajarkan ilmunya kepada bukan orang yang sakti, pada bukan orang yang pintar, yang dipilih orang yang tulus. Begitupun Allah menilai seseorang. Sakti, kalau sakti iblis lebih sakti. Kalau pintar, iblis lebih pintar. Tapi yang tulus lillahi ta'ala tidak ada. Maka ini yang harus kita tanamkan. Ibadah, mengaji salah satu ibadah. Kadang berat untuk melakukan ibadah. Nah, ini salah satu tugas kita untuk bertarung dengan mereka. Makanya jihad fisabilillah, memerangi diri kita sendiri. Karena ketika ingin ibadah, beraneka ragam godaannya. Ban kempes, ongkos boten wenten lah. Mata ngantuk lah, pengajiannya balik ke dalu lah. Wis makanan makanan lah, tapi lamun kongkon berbagi duit, jalan-jalan gratis, langsung wagen lagi larawat nang waras. Itu kesalahan kita tuh itu. Ketika azan memanggil kita terlena dengan urusan kepentingan pribadi. Tapi ketika HP berbunyi walaupun di kamar lari ambil. Nah, itu panggilan dunia lebih penting daripada panggilan Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya belajar untuk bikin segala sesuatu ini luar biasa di dunia. Jangan pernah menyalahkan nasib. Jangan pernah menyalahkan kehendak Allah. Saya berkali-kali berbicara, sekali-kali mengingatkan, terus saya mengingatkan. Supaya apa? Supaya hidup ini mendapatkan tenangnya lahir batin. Ketika sulit, nikmati saja sulit. Sambil tersenyum. Tapi tetap imannya jangan goyah, lempeng, madep, karep, mantep. Ketika dikasih kaya atau biasa saja, jadikan kekayaan bekal ibadah. Jangan kebalik. Kasih kaya ke masjid nggak pernah. Kasih kaya ngaji malas. Kasih duit banyak eman. Tapi ketika diingatkan hancur, lebur, melarat, miskin, baru. Itulah kita. Contoh, orang ketika sehat menyebut asma Allah, paling lagi sholat doang, itu adalah sholatnya dandol. Tapi ketika sakit, diimpus, dioksigen, pasti dia sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah. Ketika sembuh, begitu lagi. Nah, ini kita. Makanya sampai kapan kita menzalimi diri kita sendiri? Sejatinya orang yang melepaskan perintah Allah itu sejatinya orang yang sedang menganiaya dirinya sendiri. Tanpa disadari. Contoh saja yang sederhana, mengaji. Ngaji ini kalau dilihat simple, sepele. Tapi kalau hukum dan dosa lebih besar dosa mengaji. Orang yang paling besar dosanya ketika tidak mau ngaji. Dianggapnya sepele tapi dosanya besar, hati-hati. Kita masih kalah kenang capek, masih kalah kenang kesibukan, masih kalah dengan urusan-urusan yang lebih penting daripada ibadah. Makanya jangan salahkan Allah ketika Allah mencabut segala rahmatnya dari diri kita. Makanya nomor satukan, terus semampu kita. Makanya Allah mencari orang itu yang tidak ada racunnya di dalam hatinya, yang tidak ada apinya di dalam hatinya. Ketika masih ada racun dan api dalam dirinya, maka rahmat Allah akan jauh daripadanya. Apa itu racun? Racun itu segala perkara penyakit yang ada di dalam diri. Racun itu kebanyakan ngeluh, komen saja, jengkel saja, nanti ujungnya penyakit kolesterol naik, jantungnya parah, darah tinggi, kumat. Nah, itu penyakit-penyakit seperti itu akibatnya. Makanya mulai sekarang
para jamaah rahimakumullah, belajar untuk melepaskan belenggu. Apa itu belenggunya? Tidak boleh komen. Mau dikasih sehat, kasih sakit, alhamdulillah. Tidak boleh jengkel. Mau diomongin orang, mau dibenci orang, alhamdulillah. Tidak komen, tidak jengkel, tidak ngegerunak. Ya. Intinya supaya apa? Supaya rahmat Allah masuk ke dalam diri kita. Itu yang jadi penghalang kita itu sebenarnya. Walaupun ibadahnya hebat, bacaannya hebat, tetap kalau masih komen, jengkel, tetap tidak ada. Karena apa? Allah tidak menilai itunya. Yang Allah nilai itu ketulusan ridhonya. Makanya setiap ibadah ujungnya diawali dengan lillahi ta'ala. Tapi buktinya tidak. Ketika sholat lillahi ta'ala takbir Allahu Akbar, tetap ada muatan di dirinya. Di dalam hatinya ada muatan. Ada tunggangan-tunggangan. Ketika selesai sholat minta tunggangan itu. Ngaji tujuannya dunia. Nah, makanya ini yang harus kita ubah supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an sudah jelas rahmatku lebih besar dibanding murkaku. Jadi murkanya itu sedikit Gusti Allah. Apa itu murkanya? Sempit rezeki, banyak sanggutan, usaha nggak lancar, badan nggak sehat, rumah tangga acak-acakan, ya suami kawin lagi, istri kawin lagi, ada? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau suami mah nggak apa-apa ya Bu, tapi yang adil. Kalau nggak adil jangan. Itu supaya apa? Supaya timbul rasa kemarifatan dan ketauhidan kita kepada Allah. Makanya ketauhidan itu penting supaya mau menerima qada dan takdir ketentuan Allah. Ketika kita dibenci orang, jangan lihat orangnya, tapi lihat yang menggerakkannya. Makanya tidak boleh jengkel, doain biar hartanya banyak, biar panjang umurnya, biar sehat, hidayah, musuh kita banyak rezekinya. Ada yang begitu? Ada yang pernah mendoakan musuh? Ada tidak? Boro-boro, malahan mau mati dikit, ladenilah ya. Tuh. Karena apa? Makanya doa orang yang mendoakan musuhnya, sebelum musuhnya dapat itu, maka kita yang mendoakannya dapat terlebih dahulu. Karena keistimewaan, jarang orang, kata Kanjeng Nabi, jarang orang yang mendoakan musuhnya. Makanya ketika ada orang yang mendoakan musuhnya, maka yang pertama dapat dikabul adalah yang mendoakannya, bukan musuhnya. Itu. Makanya sekarang berubah. Ketika kita diomongin orang kedengaran, alhamdulillah. Introspeksi kita berarti kita diingatkan. Tidak boleh jengkel. Para hadirin berzama rahimahumullah. Intinya belajar untuk selalu mentauhidkan diri. Sejatinya kita diciptakan di dunia ini bukan untuk terlena. Sejatinya kita diciptakan di dunia ini untuk mencari ridho Allah. Ketika mencari ridho Allah, yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho. Mau senang, mau susah, mau sempit, mau lega, ya. Mau panjang, mau pendek, harus ridho. Kalau orang sudah ridho, pasti akan mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar. Jadikan mata ini dekat dengan Allah. Jadikan telinga ini dekat dengan Allah. Jadikan mulut ini dekat dengan Allah. Jadikan tangan ini dekat dengan Allah. Jadikan hati ini dekat dengan Allah. Jadikan kaki ini dekat dengan Allah. Jadikan segala perkara di alam dari diri kita dekat dengan Allah, maka akan bersama berjalannya dengan malaikat-malaikat Allah. Kalau orang sudah sampai ke situ, muka syafah, iman takwanya sudah 100%, maka ucapannya, omongannya akan menjadi nyata di dunia karena sudah dekat dengan Allah.
Kadang-kadang sulit, ngomong mah gampang, sulit. Makanya kita mau belajar yang dasar-dasar aja. Apa? Ngaji, dibanyakin. Mata biar dekat dengan Allah, jangan terlalu banyak nonton HP, ya Bu. Nonton TV diganti pakai baca Quran. Telinga biasa dengerin dangdut, musik, jaipongan, ngerumpi, ya diganti mendengarkan pengajian. Tangan biasanya suka menyiwit, nyubit, mukul, diganti supaya dekat dengan Allah, banyak memberi. Begitupun dengan kaki, biasa dibawa jalan ke tempat-tempat hiburan, ke pasar, ya, ke tempat-tempat tontonan, diganti kakinya dibawa ke Allah, yaitu datang ke majelis ilmu, majelis pengajian, datang ke masjid. Itu belajar begitu, dasar. Supaya apa? Supaya menuju ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah mudah-mudahan semua diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Adapun kekurangannya, kesalahannya datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dengan membaca selawat kita diampuni umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal